Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi ya di pertemuan yang kedua untuk mata kuliah manajemen pemasaran. Pertemuan sebelumnya, Bapak review sedikit, kita sudah membahas tentang elemen strategi pemasaran ya. Kita sudah mengulik tentang STP, segmentasi, targeting, dan positioning. Sudah Bapak jelaskan dengan cukup detail bagaimana kita melakukan proses segmentasi, kemudian menentukan pasar sasaran, apa saja yang harus kita perhatikan ketika kita memilih target market, dan akhirnya kita juga sudah bahas tentang bagaimana kita melakukan yang namanya positioning, yaitu upaya menanamkan posisi tertentu ya di dalam benak konsumen ya. STP ini pekerjaan sehari-hari ya bagi seorang marketer ya. Jadi Anda harus kuasai konsep ini sebelum kita bisa melanjutkan ke pembahasan yang berikutnya ya. Jadi tolong direview lagi materi yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Nah, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang elemen taktik pemasaran perusahaan dan elemen value pemasaran perusahaan ya. Jadi bicara tentang taktik, maka kita akan bicara tiga hal. Yang pertama yang kita sebut dengan product differentiation atau diferensiasi produk. Nah, kemudian yang kedua adalah bauran pemasaran atau marketing mix, dan yang ketiga adalah penjualan. Jadi mulai akrab ya dengan istilah-istilah yang ada di dalam mata kuliah manajemen pemasaran ya. Kemarin STP, segmentasi, targeting, positioning. Nah, sekarang pertemuan kedua kita mulai akrab dengan istilah product differentiation, diferensiasi produk, bauran pemasaran atau marketing mix, dan juga penjualan atau selling ya. Apa itu diferensiasi ya? Jadi bagaimana perusahaan itu merancang sebuah atau serangkaian tindakan yang berupaya agar produk yang dihasilkan itu menjadi berbeda ya, menjadi berbeda dengan kompetitor, dengan perusahaan pesaing. Nah, yang dijadikan basis perbedaannya bisa macam-macam, bisa jadi bentuknya, fitur-fiturnya, mutunya, ya, kemudian daya tahannya, keandalannya, mudah diperbaiki atau tidak. Nah, ini bisa dijadikan sebagai basis diferensiasi. Jadi perusahaan harus melihat di dalam peta persaingan produknya di pasar itu seperti apa, kemudian perusahaan bisa memilih strategi diferensiasi seperti apa yang akan dia ambil sehingga produk itu bisa menjadi berbeda dengan pesaing, dan konsumen juga akhirnya bisa mengenali produk itu dengan mudah ya, karena memang di pasaran itu kan produk yang untuk kategori yang sama itu jumlahnya banyak sekali gitu. Kalau produk kita so-so saja, datar-datar saja, tidak ada bedanya sama sekali yang kita tonjolkan, maka produk kita relatif akan tenggelam ya di tengah persaingan karena konsumen tidak bisa membedakan dan mengenali produk itu. Sehingga strategi diferensiasi ini sangat penting untuk membuat produk kita eksis di pasaran. Ya, produk diferensiasi yang dirintis oleh perusahaan ini bisa mengambil fokus ya di beberapa hal ya. Silahkan misalkan dari sisi bentuknya. Kalau misalkan selama ini produk yang ada itu bentuknya mungkin kotak, mungkin bisa dibikin bentuknya segitiga, kan different kan, berbeda akhirnya kan gitu. Atau misalnya size-nya, kalau selama ini size yang berbeda di pasaran itu size-nya agak gede-gede, atau mungkin timbangannya beratnya itu mungkin cukup berat, maka bisa jadi dibikin yang beratnya lebih kecil, atau dibikin kalau misalkan dia produk-produknya itu minuman dibikin sasetan, ya mungkin produk lain nggak bikin sasetan, dibikinnya sasetan yang kecil-kecil gitu ya. Dan tentu saja ini akan pengaruh dari harga ya, harganya juga bisa juga disesuaikan gitu. Kemudian fitur itu kan banyak banget ya, tadi yang saya sebutkan kebanyakan fiturnya. Coba dicek, dipelajari, kalau kita bikin sebuah produk, maka pastikan produk kita punya diferensiasi yang bisa kita andalkan ya, dibanding dengan produk kompetitor atau pesaing. Oke, dimensi dari diferensiasi yang pertama itu adalah konten ya. Konten ini adalah dimensi diferensiasi yang menunjuk pada apa, value apa yang kita tawarkan kepada konsumen. Ya, jadi lebih kepada isinya ya. Nah, hal ini merupakan bagian nyata atau tangible dari diferensiasi.
Ya, kelebihan-kelebihan produknya itu apa dibanding dengan pesaing, itu namanya konten. Jadi yang kita jadikan diferensiasi bisa jadi kontennya. Tapi selain konten ada juga konteksnya ya. Yang kedua ini adalah konteksnya. Konteksnya itu adalah how to offer-nya, cara penawarannya. Bagaimana perusahaan menawarkan value ini kepada pelanggan, ya, di mana perusahaan membedakan diri dari pesaing berdasarkan pada bagaimana cara menawarkan pada pelanggan. Jadi kalau kita tidak mengambil diferensiasi dari sisi konten, karena mungkin secara konten sudah sulit untuk berbeda, karena sudah saking banyaknya yang bermain di kategori yang sama, misalnya sehingga kita sulit untuk membuat perbedaan dari sisi konten, kita masih punya kesempatan untuk mengambil diferensiasi dari sisi konteksnya, cara penawarannya, ya, cara penyajiannya itu bisa kita ambil angle yang berbeda ya. Jadi ada konten, ada konteks. How to offer-nya itu bisa dibedakan. Misalnya kopi ya, produk kopi itu banyak banget, mungkin sulit untuk bisa mencari diferensiasi dari sisi konten ya. Coba dari sisi konteksnya, banyak sekali sekarang ya kedai-kedai kopi itu berusaha berbeda dari sisi konteksnya, dari sisi how to offer-nya, baik itu penawaran sisi outletnya, kemudian cara mengkonsumsinya dan seterusnya ya, ambience dari kedai kopinya ini kan mereka menciptakan konteks yang berbeda-beda agar berbedalah dengan pesaing sehingga diminati gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah infrastrukturnya. Nah, ini menunjuk pada teknologi dan SDM ya, fasilitas yang digunakan untuk menciptakan diferensiasi konten dan konteks di atas ya. Ini untuk mendukung diferensiasi produk konten dan konteks di atas, maka diperlukan namanya infrastruktur ya. Oke, itu tadi yang pertama ya, tentang diferensiasi. Yang berikutnya kita bahas tentang bauran pemasaran atau marketing mix ya. Ini konsep sudah lama sekali ya. Ini dari lebih dari 10 tahun yang lalu sudah banyak dibahas ya, tapi masih relevan walaupun harus disempurnakan lagi karena sekarang dunia itu sudah sangat berubah. Dunia bisnis sekarang sudah sangat digital dan tentu ini membuat bauran pemasaran juga harus mengikuti perubahan itu. Namun secara tradisional ya, konsep marketing mix ini terdiri dari 4P ya. Kalau mungkin Anda pernah dengar, 4P singkatan dari product, price, place, promotion ya. Jadi produk, kemudian harga, tempat, dan promosi. Nah, sementara untuk pemasaran jasa, maka perlu bauran pemasaran yang diperluas ya dengan penambahan unsur tradisional ya, yaitu people, process, physical evidence ya, menjadi 7P ya. Oke. Jadi masing-masing dari 7 bauran pemasaran tersebut saling berhubungan ya dan tergantung satu sama lain dan mempunyai suatu bauran yang optimal ya sesuai dengan karakteristik segmennya. Jadi perusahaan bisa melakukan simulasi ya, melakukan semacam uji coba gitu ya, kira-kira marketing mix yang seperti apa yang paling optimal gitu ya, dari sisi produknya bagaimana, harganya bagaimana, ini terus diramu sehingga menghasilkan satu kombinasi yang pas dan produk itu bisa sukses di pasaran karena bauran pemasaran yang sudah dirancang sedemikian rupa oleh perusahaan. Nah, ini elemen-elemen dari bauran pemasaran ya, tadi sudah sempat disinggung produknya. Nah, produknya ini adalah segala sesuatu yang dapat dilihat ya, yang dirasakan, yang merupakan segala sesuatu yang ditawarkan ya, untuk menjawab segala masalah yang sedang dihadapi oleh konsumen ya. Produk ini bisa berupa barang, jasa, tempat atau suasana, bisa juga orang dan juga bisa ide ya. Produk yang dimaksud dalam konteks ini merupakan suatu kumpulan atribut nyata dan tidak nyata, termasuk kemasan, warna, harga, mutu, dan merek yang didukung dengan pelayanan dan reputasi dari penjual. Nah, ini dari sisi produk aja kita sudah banyak banget yang perlu dipikirin bagaimana bisa menciptakan satu bauran pemasaran yang ciamik gitu ya, hanya dari sisi produknya saja. Mana yang akan difokuskan, apakah dari sisi
warnanya, kemasannya, atau mungkin bermain di mutunya, atau bermain di harganya. Nah, ini bisa diotak-atik ya. Kemudian harga juga ya. Tadi produk, kemudian harga. Harga ini adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh konsumen untuk mendapatkan produk itu ya. Nah, harga inilah yang menjadi satu-satunya elemen dalam marketing mix atau bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan. Ya, sementara yang lain-lainnya kan menimbulkan biaya kan gitu. Nah, harga inilah yang menghasilkan pendapatan sehingga harga harus diukur dengan nilai yang dirasakan dari tawaran itu ya. Harga ini sangat krusial ya. Berikutnya ada beberapa pengertian harga ya dari sisi nilai konsumen ya. Kita bagi jadi 4. Yang pertama, value is low price. Ada kelompok konsumen yang memiliki anggapan bahwa harga murah itu yang paling penting ya. Ini biasanya kelompok konsumen kelas ini ya, kelas umum lah, kelas bawah lah gitu ya. Value itu ya low price gitu ya, nilai itu ya harga yang murah ya. Tapi ini hanya sekelompok orang dan untuk jenis produk tertentu biasanya ya, tidak semua produk punya konsep ini gitu ya. Kemudian ada juga yang kedua, value is whatever I want in a product or services ya. Bagi konsumen dalam kelompok ini, nilai tidak hanya diartikan sebagai manfaat atau kualitas yang dapat diterima saja, melainkan juga sesuatu yang dapat memuaskan keinginan. Jadi harus memuaskan keinginan. Nilai itu ya harus bisa memuaskan keinginan konsumen ya. Kemudian yang ketiga, value is the quality I get for the price I pay ya. Konsumen dan kelompok ini memiliki pemikiran bahwa nilai adalah suatu manfaat atau kualitas yang diterima sesuai dengan besaran harga yang dibayarkan ya. Namanya value itu ya harus banding dengan harganya, mendapatkan manfaat sebanding dengan harga yang dibayarkan. Itulah value. Yang keempat, value is what I get for what I give ya. Jadi konsumen menentukan nilai berdasarkan besarnya manfaat yang diterima dibandingkan dengan pengorbanan yang dikeluarkan ya, baik dalam bentuk besarnya uang yang dikeluarkan, waktu dan usahanya. Jadi pengorbanan itu tidak hanya dalam bentuk uang ya oleh konsumen, tapi juga waktu, usaha untuk bisa memperoleh produk itu juga termasuk pengorbanan ya, yang itu harus dikonversi juga dalam bentuk value yang diperoleh gitu ya. Oke, ini untuk price tadi ya. Jadi sudah produk, price. Kemudian yang ketiga adalah place atau distribusi. Ini merupakan tempat produk-produk yang perusahaan yang mendistribusikan produknya. Tempatnya itu didistribusikan kemana aja. Jadi percuma kita produknya udah keren banget, harganya udah oke, tapi produknya sulit ditemukan. Nah ini kan jadi nggak optimal lagi gitu. Harga udah oke, produk udah oke, ternyata untuk memperoleh produk itu effort yang dikeluarkan konsumen itu amat berat misalnya. Karena apa? Tidak tersedia luas di pasaran misalnya. Atau jalur distribusinya tidak jelas misalnya. Ini harus dipikirin. Jadi dengan produk yang bagus, kualitas yang oke misalnya, harganya juga sudah wajar, pastikan distribusinya juga merata. Distribusinya juga bisa menyasar pasar yang dituju ya. Jadi barang itu sampai ke konsumen dan konsumen bisa mengaksesnya dengan mudah gitu ya intinya. Kemudian yang keempat adalah promosi atau promotion ya. Nah, aktivitas promosi ini adalah aktivitas yang mengkomunikasikan hubungan antara produk dan membujuk target konsumen untuk membelinya. Banyak banget ya aktivitas-aktivitas promosi yang bisa dilakukan. Ada advertising atau periklanan, ada public relation, ada direct marketing, ada personal selling, kemudian sales promotion ya. Banyak ya, jadi bisa dipilih oleh perusahaan dan mungkin bisa dikombin ya, bisa dikombinasikan. Alat promosi juga banyak, ada diskon, ada allowance ya, ada juga untuk promosi bisnis ada convention and trade shows ya. Ini promosi dilakukan dalam bentuk penjualan produk di satu tempat, convention atau pameran dagang. Ketika kondisi di luar pandemi ini sangat
banyak sekali ya kegiatan-kegiatan trade show seperti ini ya. Tempat-tempat pameran di Jakarta itu sebelum pandemi itu selalu full book ya. Jadi kalau kita mau bikin pameran produk di tempat-tempat yang bergengsi di Jakarta, itu kita harus booking jauh-jauh hari. Kenapa? Karena antriannya panjang ya. Jadi convention itu masih menarik ya, terutama untuk industri tertentu ya. Kemudian juga ada sales contest ya. Ini kontes yang diadakan bagi para penjual dan dealer untuk memotivasi mereka dalam meningkatkan kinerja penjualannya ya. Nah, sementara alat promosi bagi konsumen sampel contohnya ya. Sampel ini penting ya. Jadi konsumen itu dikasih sejumlah kecil produk untuk dicoba. Biasanya kalau konsumen sudah nyoba, sudah tahu, dia nggak akan ragu-ragu lagi atau penasaran gitu ya. Ternyata kok enak dan seterusnya. Nah, biasanya dia ada tergerak untuk bisa membeli. Jadi bagi-bagi sampel ini juga sering ditempuh oleh perusahaan ya. Coba kalau Anda ke supermarket atau ke ini ya, ke hypermarket gitu yang consumer product, itu biasanya ada sales yang bagi-bagi sampel tuh ya. Jadi produknya itu misalkan kopi ya, dia kopinya sudah diseduh gitu ya, tinggal menikmati. Kalau misalkan dia kue itu ada potongan-potongan kue kecil-kecil yang ditawarkan secara gratis kepada pengunjung. Diharapkan dengan setelah mengkonsumsi sampel itu pengunjung jadi tahu, kemudian pengunjung juga ingin ya, dan mulai tanya-tanya dan seterusnya, dan akhirnya diharapkan membeli produk yang ditawarkan. Ada juga kupon ya kan, cash refund offer dan price pack ya. Nanti silahkan dipelajari sendiri ya. Ada premium, premium ini penawaran baik berupa pengurangan harga maupun pemberian produk secara cuma-cuma sebagai bentuk insentif dari penjual ya. Ada advertising specialty ya. Ada patronage reward, ada point of purchase promotion, ada contest, sweepstakes, banyak nih ya. Oke, saya fokus ke beberapa hal. Oke. Nah, ini sempat saya singgung ya mengenai pemasaran dan penjualan. Intinya penjualan itu tidak sama dengan pemasaran ya. Jadi penjualan itu bagian dari pemasaran, tepatnya seperti itu. Pemasaran jauh lebih luas daripada penjualan. Penjualnya fokusnya adalah cetak goal, fokusnya adalah sales gitu ya. Kalau marketing atau pemasaran itu lebih luas lagi ya. Bagaimana bisa mendesain sebuah produk, mengkomunikasikan value kepada konsumen, kemudian bisa memberikan value yang lebih sehingga customer itu menjadi repeat customer dan seterusnya. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam sebuah aktivitas pemasaran ya. Detailnya ini perbedaan antara pemasaran dengan penjualan. Yang pertama, dalam pemasaran itu menekankan pada keinginan konsumen atau customers want, sementara penjualan itu fokusnya hanya pada produk yang dijualkan ya, jual gitu ya. Kemudian kepuasan konsumen adalah hal yang paling penting dalam pemasaran, sementara dalam penjualan fokusnya cetak goal ya, fokusnya bagaimana terjadi closing ya. Kemudian dalam pemasaran kebutuhan konsumen pertama kali akan diidentifikasi, kemudian baru ditentukan produk dan menjual produk dan mendapatkan profit. Jadi kalau dalam pemasaran, konsep pemasaran itu yang penting adalah identifikasi dulu apa yang dibutuhkan konsumen. Oh, ternyata ini toh kebutuhannya. Kemudian baru dipilih produk untuk memenuhi kebutuhan itu. Nah, kemudian diciptakan produk, dijual, dan dari hasil pemenuhan kebutuhan konsumen itulah perusahaan akan mendapatkan profit di dalam pemasaran. Jadi prosesnya berawal dari identifikasi kebutuhan dari konsumen. Sementara dalam penjualan, konsep penjualan, bikin produk dulu, kemudian langsung jual, kemudian dapat profit ya, tanpa proses mengidentifikasi kebutuhan konsumen ya. Berikutnya ya, dalam pemasaran berorientasi pada pasar eksternal ya, sementara untuk penjualan orientasinya kepada internal perusahaan. Oke ya. Kemudian dalam pemasaran kebutuhan pelanggan adalah dorongan utama, sementara dalam penjualan tujuan perusahaan ini menjadi sebagai dorongan. Jadi fokusnya lebih kepada, kalau penjualan ini ke internal ya gitu ya, kepentingan perusahaan untuk memperoleh pendapatan ya gitu. Sementara fokus dari pemasaran adalah yang penting kebutuhan konsumen itu apa ya kan.
penuhi, kasih solusi, masalahnya konsumen apa, kasih solusi, otomatis kalau konsumennya nanti puas, itu profit akan mengalir kepada perusahaan ya. Ini untuk konsep pemasaran ya. Kemudian nomor 6 ya, segmen pasar menentukan harga, harga menentukan biaya ya. Sementara dalam penjualan biaya produksi sebagai penentu harga. Jadi proses penetapan harga dalam konsep pemasaran dan penjualan juga berbeda ya. Kalau dalam pemasaran lihat dulu segmennya apa. Bisa jadi karena segmennya dia premium, high class gitu ya. Jadi dalam menentukan harga nggak lihat biaya produksi, bisa jadi biaya produksinya nggak seberapa, tapi harganya bisa tinggi. Kenapa begitu? Karena pasar yang dituju itu adalah pasar premium, pasar yang high class, yang kalau kasih harga murah mungkin malah nggak mau beli gitu kan. Ya udah, mereka mungkin terbiasa dengan harga premium, yang penting value atau nilai yang ditawarkan itu sesuai gitu ya. Itu bedanya ya. Kemudian dalam konsep pemasaran ya nomor 7, konsumen adalah tujuan utama perusahaan, sementara dalam konsep penjualan konsumen adalah rantai terakhir dalam penjualan. Yang nomor 8, fungsi yang mengubah kebutuhan konsumen menjadi produk. Nah, sementara dalam penjualan aktivitas mengubah barang menjadi uang kas ya. Jadi ini gambaran konsep pemasaran dengan konsep penjualan ya. Jadi kita lebih fokus ke pemasaran. Jadi jangan berpikir hanya jual, enggak, tapi kita berusaha agar aktivitas menjual yang kita lakukan itu mempertimbangkan banyak hal ya. Fokus kepada konsumen, apa kebutuhannya, apa keinginannya, apa masalahnya, kemudian diidentifikasi solusi ya. Solusi itu bisa berupa produk, bisa berupa jasa juga. Kemudian solusi itu kita tawarkan dengan cara yang baik ya, dengan komunikasi pemasaran yang baik, sehingga kalau konsumen terpenuhi kebutuhannya, teratasi masalahnya, maka konsumen nanti akan bersedia membayar dengan harga yang kita telah tentukan. Dan ketika konsumen itu puas, maka konsumen itu akan membeli lagi, ya, akan terjadi repeat buying. Nah, ketika terjadi repeat buying, maka bisnis akan terus berjalan secara berkelanjutan, ya. Oke, ini pendekatan penjualan atau selling, ya. Ada beberapa jenis penjualan. Ada trade selling, biasanya dilakukan oleh pedagang besar atau produsen ya melalui distribusi ke pengecer untuk dijual kembali. Ya, ini trade selling. Ada juga missionary selling. Ini dilakukan untuk mendorong penjualan di mana pembeli diarahkan membeli produk dari penyalur. Ini produsen tidak menjual secara langsung produknya ya. Memang ada beberapa produsen yang memakai jalur distribusi dalam rangka menjual produknya ya. Jadi apa namanya, produsen tidak turun langsung ke end user atau konsumen, tapi melalui jalur distribusi. Nah, ini banyak consumer goods seperti itu yang melakukannya ya. Tapi sekarang dengan adanya online, dengan adanya digital ini, sekarang mata rantai distribusi itu Bapak lihat sudah semakin terpangkas ya. Artinya banyak produsen yang akhirnya juga apa namanya go to retail ya, langsung menyentuh ke end user ya. Tapi tentu saja ini dilihat juga produknya ya, tidak semua produk seperti itu. Ini juga harus dilihat produknya juga, karena ada karakteristik produk yang bisa go to retail dari produsen, tapi ada juga yang nggak bisa gitu, harus melalui penyalur gitu ya. Oke, ini kita lanjut saja. Di bentuk-bentuk penjualan hijau kita lanjut aja ya. Ada penjualan tunai, kredit, syarat tender, ekspor, konsinyasi ya. Konsinyasi itu titip jual ya. Jadi kalau di supermarket itu rata-rata titip jual atau konsinyasi, artinya produsen itu naruh produk ke supermarket itu, kemudian nanti yang jual itu yang dilaku ya, yang laku itu yang dibayar gitu ya. Nah, jadi namanya ini konsinyasi. Tentu nanti ada mekanisme reportingnya. Berapa barang masuk, berapa barang keluar, kapan pembayarannya, itu sudah ada termnya yang disepakati, sehingga produsen tinggal mengatur kesepakatan itu dengan para retailer gitu ya. Jadi konsinyasi juga salah satu solusi atau bentuk dalam mendistribusikan produk agar bisa masif tersedia merata di banyak pasar ya gitu. Kemudian penjualan secara grosir ya, penjualan secara grosir.
Ini tidak langsung ke pembeli, tapi melalui pedagang perantara yang biasanya membeli dalam jumlah banyak, kemudian baru mendistribusikan atau menjual ke end user ya. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan ya. Ini dari bukunya Pak Basu Swasta dan Stein ya. Misalnya kondisi dan kemampuan penjual, ini sudah pasti ya. Kalau penjualnya oke, penjualnya itu bisa menawarkan dengan baik, penjualnya itu sangat menguasai product knowledge, tentu akan mempermudah proses penjualan ya. Kemudian kondisi pasarnya seperti apa? Ya, pasar konsumen, pasar industri, pasar penjual, pasarnya itu pemerintah, internasional. Nah, ini juga berpengaruh ya terhadap penjualan. Modal itu juga sudah pasti. Berapa capital yang dibutuhkan, berapa capital yang diputar, sehingga ini juga akan, kalau capitalnya besar misalnya, bisa saja memberi term pembayarannya kredit, itu bisa saja, atau tempo bisa saja gitu. Tapi kalau modalnya terbatas ya jangan kasih tempo, nanti modalnya nanti habis ya, kemakan oleh sirkulasi barang kan gitu. Kalau modalnya cekak ya sebaiknya kita jualnya cash gitu. Kondisi organisasi perusahaan, pengaruh juga faktor-faktor lain seperti periklanan, peragaan, kampanye, pemberian hadiah, dan seterusnya. Ya. Banyak banget faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan. Ya. Sehingga ini dinamis sekali ya. Ilmu menjual ini dinamis sekali. Dan kadang-kadang faktor yang berpengaruh itu berubah-ubah juga ya, karena kondisi berubah. Oke, berikutnya kita bahas tentang elemen value pemasaran perusahaan ya. Dalam elemen value pemasaran perusahaan ini ada beberapa hal yang dibahas. Yang pertama mengenai brand atau merek ya, kemudian mengenai layanan atau service, dan yang ketiga proses ya. Nah, sekarang brand. Nah, brand di sini diartikan sebagai tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan ya. Kalau kita lihat brand ya banyak banget ya. Tapi sebetulnya menurut Bapak tidak hanya itu, ya. Itu tuh hanya logo gitu ya, hanya logo, hanya simbol saja. Brand itu ya menurut Bapak adalah apa kata orang tentang produk kita gitu. Itulah brand sebetulnya. Asosiasi konsumen atau asosiasi orang terhadap produk kita seperti apa, itulah brand yang melekat pada produk kita gitu ya. Itu terlalu filosofis sebetulnya ya, tapi intinya yang paling mudah memang simbol-simbol ini dianggap sebagai ya, merek gitu ya, karena itu paling mudah dipahami gitu ya. Kalau kita lihat Nike ya centang seret, nah itu brandnya Nike ya. Mitsubishi seperti itu, Toshiba seperti itu. Ini ya itu sebetulnya simbol ya, simbol logogram lah istilahnya ya, yang melekat pada sebuah brand ya. Nah, untuk membangun merek itu maka kita perlu ada konsep namanya ekuitas merek atau brand equity. Nah, ini juga harus mulai akrab lagi ya dengan istilah baru namanya brand equity. Nah, brand equity ini merupakan nilai tambah yang dimiliki ya, atau diberikan kepada produk dan jasa. Nilai ini bisa dicerminkan dalam bentuk cara seorang konsumen dalam berpikir, merasa, dan bertindak terhadap atribut merek. Ya, baik itu bentuk, warna, kualitas, dan lain-lain dari sebuah produk. Jadi kalau sebuah produk itu mempunyai ekuitas merek, ya bahasanya ekuitas merek atau brand equity yang kuat, maka konsumen itu akan lebih mudah loyal tentunya gitu. Kenapa seperti itu? Karena merek itu sudah punya ini ya, ekuitas yang baik ya. Ekuitasnya itu kuat gitu ya. Nah, tentu untuk membangun itu perlu proses ya. Jadi ada beberapa hal yang harus dilakukan secara konsisten ya dalam mengkomunikasikan brand ya. Baik itu harganya juga kompetitif, pasokan distribusinya baik, promosinya juga baik, pelayanannya apalagi konsisten, purna jualnya juga oke. Nah, kemudian juga merek itu selalu dievaluasi, dimodifikasi apabila diperlukan dan seterusnya, kualitasnya tetap dijaga dan seterusnya, sehingga di dalam benak konsumen itu mulai tertanam ya, bahwasanya brand ini bukan brand sembarangan. Kalau saya beli produk ini udah pasti
tidak mengecewakan. Kalau saya pakai produk ini sudah dijamin saya tidak akan menemukan banyak masalah dalam produknya dan seterusnya. Ini kalau produk sudah mempunyai brand equity yang kuat ya ini akan sangat memudahkan marketer dalam menjual ya, karena brand yang kuat itu ya yang punya ekuitas yang tinggi itu biasanya bisa menjual sendiri ya. Bisa produknya itu seakan-akan menjual sendiri. Oke. Nah, dalam brand equity atau ekuitas merek itu ada beberapa komponen. Yang pertama, ya ini ada istilah-istilah lagi yang perlu kita akrabi ya. Yang pertama adalah kesadaran merek atau brand awareness. Nah, tadi ada brand equity, sekarang ada brand awareness atau kesadaran merek. Ini adalah kemampuan konsumen dalam mengenali atau mengingat kembali suatu merek tertentu secara spesifik. Ya, brand awareness-nya tinggi atau enggak gitu. Karena kalau nggak punya brand awareness ya produk kita disebutkan brandnya itu orang nggak ngeh atau mungkin bingung apa ya itu, karena brand awareness-nya rendah gitu. Makanya banyak perusahaan yang konsisten melakukan promosi baik offline maupun online dengan banyak kanal promosi itu dalam rangka membangun brand awareness ini supaya orang ngeh dengan merek yang mereka bangun gitu ya. Berikutnya adalah asosiasi merek atau brand association ya. Ini segala sesuatu yang terasosiasi atau berkaitan dengan merek dalam benak konsumen. Ini juga dibangun perusahaan melalui story ya, story dalam iklan-iklan mereka. Mereka mengasosiasikan produk mereka dengan misalkan perilaku tertentu, dengan sifat tertentu dan seterusnya. Ini namanya brand association. Coba perhatikan iklan-iklan yang ada di TV gitu ya. Itu biasanya ya kreatif sekali itu dalam mengasosiasikan sesuatu ya. Ada satu produk rokok misalnya yang dia itu mengasosiasikan dengan pertemanan sejati ya, dengan tagline-nya misalnya asiknya rame-rame misalnya. Itu kan produk itu diasosiasikan dengan sesuatu yang sifatnya kebersamaan gitu ya. Itu namanya asosiasi merek ya. Banyak sekali contohnya sebenarnya ya. Kemudian juga persepsi kualitas atau perceived quality ya. Ini penilaian konsumen atas keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk dibanding merek pesaingnya. Ya, ini juga harus dibangun secara konsisten dalam jangka waktu yang lama sehingga persepsi kualitas mulai terbentuk ya. Kalau persepsi kualitasnya sudah bagus, maka konsumen kalau ada produk baru di merek yang sama, dia nggak akan ragu lagi, dia akan beli lagi. Ada produk baru lagi di merek yang sama, dia akan beli lagi karena udah percaya dengan kualitasnya gitu. Sehingga ini harus dijaga. Jadi jangan sampai persepsinya bagus, sudah dibangun oke, tapi ternyata produknya sendiri mungkin secara kualitas tidak dijaga. Ini juga nggak bagus. Jadi harus konsisten, ya. Kemudian loyalitas merek atau brand loyalty. Nah, ini adalah ukuran kesetiaan, kedekatan, menyuarakan dan pembelaan konsumen pada sebuah merek. Brand loyalty ini akan juga terbangun kalau perusahaan rajin dalam mengkampanyekan brandnya, dalam membangun hubungan yang baik dengan konsumennya, customer retention istilahnya ya. Ada program-program untuk bisa memelihara, memaintenance customer sehingga akhirnya mereka menjadi customer yang loyal dan punya loyalitas merek yang baik. Sulit untuk berpindah ke merek yang lain. Kenapa? Karena sudah jatuh cinta pada merek itu gitu ya. Kemudian aset-aset merek lainnya ini seperti paten, saluran distribusi, nama baik perusahaan. Ya, ini juga harus dikelola dengan baik ya. Jadi banyak ya komponen ekuitas merek itu, ada brand awareness atau kesadaran merek, ada asosiasi merek, brand association, ada persepsi kualitas, perceived quality, loyalitas merek, brand loyalty, dan aset-aset merek lainnya ya. Kemudian dimensi kualitas pelayanan ya, ada tangible, reliable, responsiveness, assurance, empathy. Nanti silahkan dibaca sendiri ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa kita lanjutkan diskusi di chat atau diskusi di grup. Nah, nanti Bapak akan jelaskan lebih rinci ya. Ini pengantar saja materi ini sehingga menjadi pancingan buat diskusi lebih lanjut ya. Ini ada hubungan antara quality cost delivery dalam proses pemasaran ya. Tadi salah satu elemen pemasaran sudah Bapak sampaikan ya, ada elemen value tadi adalah merek, kemudian layanan dan proses ya. Nah, salah satu elemen pemasaran itu adalah proses yang baik ya dalam menciptakan nilai, create value ya, bagi konsumen. Untuk itu diperlukan apa? Pertama, produk dengan kualitas yang baik.
Yang kedua, harga yang wajar, terjangkau, sesuai ya dengan market yang dituju ya. Kemudian waktu delivery atau waktu penyampaiannya yang secepat mungkin. Penyampaiannya itu ya tidak terlambat, sesuai dengan yang dijanjikan dan seterusnya. Jadi 3 hal ini adalah 3 hal yang penting untuk dijaga ya. Produk dengan kualitas yang baik, harga yang terjangkau, yang wajar, dan delivery yang tepat waktu ya. Sehingga nanti dalam proses pemasaran ini hingga terjadinya transaksi itu produk yang baik itu harus diikuti dengan harga yang wajar, kemudian dukungan pendistribusiannya juga cepat sehingga konsumen dapat segera menikmati produk yang telah dibelinya. Oke, itu pengantar untuk pertemuan kali ini. Kita lanjutkan dengan diskusi di grup. Ya, silahkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan dan nanti kita Bapak akan jawab ya. Sementara Bapak stop share dulu. Oke, dan